Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Setan adalah musuh terbesar manusia. Seluruh kehidupannya didedikasikan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Bahkan beragam cara dilakukan asal dapat menyesatkan manusia dari kebenaran. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Karena itu Allah memperingatkan manusia agar tidak mengikuti gerak langkah setan. Setan sebab ia akan menjadikan ancaman bagi keselamatan manusia. Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Al-Kabir memberikan pertanyaan retoris. Bagaimanakah manusia bisa selamat dari ancaman setan? Karena ia mengepung manusia dari 4 penjuru arah mata angin. Bisakah manusia mengalahkan setan yang tak terlihat oleh mata itu? Menurut Imam Fakhrul Razi ada 2 hal yang bisa dilakukan untuk mengalahkan setan. yakni atas dan bawah. Yakni saat manusia berdoa dan bersujud pada Allah. Sementara itu Imam As-Sarawi menegaskan sesungguhnya manusia bisa mengalahkan setan selama ia senantiasa bersama Allah SWT. Baginda Nabi SAW memberikan rahasia kekuatan setan. Apabila salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya dan menyebut nama Allah ketika masuk dan saat makan, maka setan akan berkata kepada sobat-sobatnya, kita tidak punya tempat tidur dan tidak bisa makan malam ini. Sedangkan apabila ia masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika masuk, setan berkata, malam ini kita punya tempat untuk tidur. Dan apabila tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan berkata, kita punya tempat untuk tidur dan kita bisa makan malam ini. Hadis rawahu Muslim. Ada sebuah riwayat yang menceritakan pertemuan 2 setan. Yang satu berbadan tegap, berpakaian bagus dan berwajah cerah ceria. Sedangkan yang lainnya berbadan kurus, berpakaian compang-camping dan wajah sedih. Kenapa keadaanmu begitu menyedihkan? Badanmu kurus kering, pakaianmu compang-camping? Tanya setan yang pertama. Setan kedua menjawab, manusia-manusia yang kuikuti selalu membaca bismillah saat mereka makan, berpakaian, dan ketika memasuki rumahnya. Bagaimana mungkin aku bisa makan enak, berpakaian bagus, dan tinggal di rumah mereka? Kini aku lemah, tak punya tenaga untuk menyesatkan mereka. Sungguh menyedihkan keadaanmu, berbeda jauh denganku. Orang-orang yang kuikuti tak pernah menyebut nama Allah, baik saat makan, minum, berpakaian, ataupun saat masuk ke rumahnya. Sehingga aku punya kekuatan untuk menyesatkan mereka. Sesungguhnya kunci kekuatan setan adalah di saat manusia lupa dan lalai mengingat Allah. Dalam setiap keadaan, baik saat makan, tidur, berpakaian, maupun lainnya. Termasuk menjalankan perintah Allah. Dan untuk mengendalikan setan adalah senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Hadirin dan pendengar yang dimuliakan Allah, sedikit apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.